Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Membahas terkait bab 5, yaitu tentang merancang proposal dengan subbab A, mengidentifikasi informasi penting dalam proposal, kegiatan, atau penelitian. Baik, bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Berdoa silakan. Dapat diakhiri. Baik, silakan disimak video pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal. Yang kedua, menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal. Sekaligus dua item ini menjadi materi pokok yang akan kita bahas. Jadi tolong disimak dengan baik karena untuk materi proposal ini sedikit rumit, tapi mudah jika kita bisa melakukannya dengan teliti. Apalagi bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi marketing ya, bagian marketing atau di bidang perusahaan. Pasti ini materi ini sangat penting ya untuk dipahami. Langsung saja ya. Sebelum materi itu kita harus tahu definisi dari proposal itu sendiri apa. Proposal adalah sebuah rancangan yang dibuat untuk suatu kegiatan, baik itu seminar perlombaan atau kegiatan lainnya, agar rencana yang sudah dibuat akan berjalan dengan baik sesuai dengan tertulis dalam proposal. Pada intinya, proposal ini istilah lain dari pengajuan tentang suatu hal ya, baik itu pengajuan di bidang kegiatan maupun pengajuan di bidang pendidikan dan pengajuan di bidang pemasaran dan lain sebagainya ya. Jadi pada intinya dengan proposal ini itu bahasa kedua kita secara tidak langsung dalam hal bernegosiasi kepada lembaga terkait yang dibutuhkan dalam proposal ini dengan pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal. Bagian-bagian penting proposal ya, yang pertama yaitu adanya latar belakang. Kemudian yang kedua, adanya rumusan masalah. Yang ketiga, adanya tujuan. Yang keempat, kontribusi penelitian. Yang kelima, adanya definisi operasional. Yang keenam, adanya tinjauan pustaka. Yang ketujuh, adanya metode penelitian. Yang kedelapan, adanya jadwal pelaksanaan. Yang kesembilan, adanya rencana anggaran. Dan yang ke-10, adanya daftar pustaka. Bagian-bagian penting ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ini adalah poin-poin penting yang ada pada proposal pada umumnya ya, karena tidak
semua proposal atau setiap proposal itu berisi bagian-bagian penting ini. Mengapa demikian? Ya, tergantung pada kebutuhan atau permohonan masing-masing. Misalkan kaitannya dengan pendidikan ya, penelitian. Ini juga berubah ya, tapi perubahannya tidak secara total, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini sebuah proses pengujian proposal penelitian ya. Bagi kalian nanti yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti di semester akhir pasti kalian ada event seminar proposal, di mana seminar proposal ini berisi tentang pengajuan kalian untuk pembuatan sebuah skripsi. Jadi skripsi itu adalah kajian pribadi kalian sebagai syarat mutlak untuk kelulusan kalian sesuai jurusan yang kalian pilih. Prosesnya bagaimana? Prosesnya dari awal yaitu adanya sebuah masalah. Pasti awal mula itu harus ada masalah dulu. Kalau tidak ada masalah yang diselesaikan, ya tidak bisa kita membuat sebuah proposal penelitian, diteliti dan kita laporkan. Nah, kajian masalah itu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi harus jelas dan logis. Ya, kamu mau meneliti apa, di bidang apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian apa saja yang akan kamu teliti, itu harus jelas ya. Nah, dari masalah ini melalui dua proses, yaitu proses teoritis dan proses empiris. Untuk proses teoritis itu deskripsi teori, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Nah, ini kaitannya dengan referensi atau sumber bacaan dalam pembuatan proposal penelitian. Jadi referensi atau sumbernya itu harus jelas ya. Kamu mengacu atau berpedoman pada sumber apa. Sumber referensi itu juga harus lebih dari satu ya, tidak boleh satu, karena nanti akan terjadi sebuah perbandingan sumber ya yang akan ditarik benang tengah. Jadi peneliti ini bertugas membuat sebuah simpulan dari berbagai sumber referensi yang menghasilkan ide atau gagasan yang baru yang diambil dari berbagai referensi. Itu tujuannya. Kemudian ada proses empiris, yaitu adanya variabel populasi dan sampel penelitian, desain, definisi konsep, dan definisi operasional, variabel instrumen, teknik, kumpul, dan analisis data. Semuanya ini proses praktikum ya, praktek daripada apa yang sudah kamu teorikan sebelumnya. Jadi keduanya ini harus seimbang antara teoritis dan empiris. Jangan sampai empirisnya itu melampaui batasan-batasan yang ada pada teoritis, seperti itu. Hasil dari teoritis itu menghasilkan sebuah hipotesis atau rekaan awal ya, rekaan awal. Hasil dari proses empiris itu berupa data, bukti yang dihasilkan. Nah, keduanya ya, antara rekaan itu dengan data dipadukan, kemudian diujikan. Namanya pengujian hipotesis. Nah, dari sini bisa ditemukan hasil dan pembahasan. Jika antara hasil dan pembahasan ini cocok sesuai dengan hasil akhir, maka akan bisa ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Jika pengujian hipotesis ini dengan data tidak sesuai hasil dan pembahasannya, maka peneliti diminta untuk mengulas kembali ya,
proses teoritis dan proses empiris kembali untuk menemukan apa yang menjadikan hasil akhir itu tidak sesuai dengan prediksi awal. Karena hasil dan pembahasan ini menjadi tujuan produk akhir ya dari penelitian, berhasil tidaknya itu berada pada hasil dan pembahasan. Jangan lupa dari data tadi harus ada deskripsi data sebagai bukti pembahasan yang akan diujikan nanti. Misalkan data itu berupa berupa kualitas atau kuantitas. Kalau kualitas kaitannya dengan pengalaman, teori-teori, pendapat-pendapat yang mendukung dan mengikat dari apa yang dibahas oleh peneliti. Sedangkan kalau bukti atau data kuantitas itu kaitannya dengan angka dan statistik, ya, diuji dengan angka dan statistik seperti itu. Itu ya kaitannya dengan proposal penelitian, proses penelitiannya seperti itu. Dapat dipahami ya. Selanjutnya ini adalah sebuah contoh proposal yang saya ambil dari paket Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Ini ada bagian judul proposal. Nah, ini sebuah judul ya. Penulisannya ya sesuai dengan penulisan karangan. Ingat ya, sebuah proposal ini salah satu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu harus baku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ini adalah bagian dari latar belakang, di mana latar belakang ini berisi gambaran umum ya, gambaran dari umum ke khusus, dari gambaran apa yang ingin disampaikan secara umum, kemudian ditarik hingga ke secara khusus hingga menemukan judul yang disampaikan tadi. Seperti itu. Jadi alasan-alasan mengapa kamu membuat proposal ini. Latar belakangnya apa? Sebabnya apa? Efeknya apa? Itu masuk pada bagian latar belakang. Kemudian ada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah ini hal-hal yang ingin kamu kaji, hal-hal yang ingin kamu teliti. Rumusan masalah minimal ada satu permasalahan yang dikaji. Jangan sampai tidak ada sebuah permasalahan. Kalau tidak ada sebuah masalah yang dikaji ya tidak akan berlanjut ya proposal ini. Karena pada intinya proposal itu membahas suatu hal atau permasalahan yang dikaji. Seperti itu. Kemudian di bagian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini maksud kamu ya membuat penelitian itu apa? Seperti ini tujuannya. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian ada bagian kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian itu berisi tentang apa? Ya, kaitannya ini sumbangan ya, kontribusi itu sumbangan. Proyek atau hasil dari penelitian ini dampaknya itu untuk apa dan untuk siapa? Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, ini dijelaskan pada bagian kontribusi penelitian. Selanjutnya ada di bagian definisi operasional. Definisi operasional ini kaitannya dengan teori ya, atau referensi secara singkat. Kaitannya dengan istilah-istilah penting yang akan dibahas dalam penelitian itu. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bagian teori ya, bagian teori atau kajian pustaka, referensi, sumber acuan dalam penelitian. Fungsinya untuk apa?
tinjauan pustaka supaya penelitian itu tidak melebar pembahasannya sesuai dengan referensi atau pedoman yang ada di tinjauan pustaka ini. Selanjutnya ada bagian metodologi penelitian di sini, yaitu cara atau teknik dalam melakukan sebuah penelitian. Tekniknya bagaimana di sini dijelaskan adanya sampel, adanya teknik pengumpulan data ya. Kemudian dianalisis seperti itu dan hasil akhir atau outputnya apa itu dijelaskan secara singkat pada bagian metode penelitian. Kemudian ada jadwal pelaksanaan. Ini juga penting ya supaya sesuai dengan target. Ya, misalkan penelitian ini dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi harus ada target-target yang harus diselesaikan mungkin tiap minggunya atau tiap harinya. Jika itu 1 tahun ya mungkin targetnya bulanan. Kalau itu pelaksanaannya hanya 1 bulan ya targetnya harian atau mingguan. Ya disesuaikan dengan kebutuhan lah. Ada bagian rencana anggaran, ini juga penting karena setiap apa yang kita lakukan itu kan membutuhkan sebuah biaya operasional ya. Jadi harus kita rincikan, apalagi penelitian ini adanya sebuah tim ya, tim penelitian. Jadi harus ada anggaran ya, supaya tidak ada unek-unek atau tidak ada kesalahpahaman kaitannya dengan pembiayaan. Pastilah ada sebuah iuran dari tim itu untuk pembelanjaan, itu juga harus detail ya, dari awal hingga akhir, hingga saldonya itu harus dienolkan. Jangan sampai anggaran itu sampai minus, jadi minimal saldonya itu 0. Selanjutnya ada bagian daftar pustaka. Di sini penting ya, karena apa? Supaya kita tidak dikatakan jiplak tanpa adanya sumber daftar pustaka. Dengan daftar pustaka itu tahu ya, referensi yang kita pakai itu berasal dari buku mana saja. Ini lebih meyakinkan pembaca atau penguji penelitian kita. Karena sebuah penelitian kalau tidak ada pedoman yang sangat kuat, penelitian kita akan cuma-cuma ya, tidak ada nilainya ya, karena kurang kuat sumbernya, kurang kuat buktinya, kurang kuat referensinya. Seperti itu. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal. Perlu kalian ketahui bahwasanya struktur penulisan proposal ini bermacam-macam ya. Hal ini bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya. Jadi ketika kita membuat proposal itu tidak ada patokan secara permanen ya, dari awal hingga akhir dengan berbagai kepentingan yang berbeda itu harus sama semua. Tidak ada patokan seperti itu ya. Tapi di sini dalam merancang proposal membantu bagaimana sih cara menyusun proposal yang baik, urutannya yang sesuai dengan strukturnya, sistematikanya, itu dibantu dari sini. Jadi ada pedomannya. Dalam beberapa aspek proposal, penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan ya, antara penelitian dengan proposal kegiatan sosial ya, itu juga berbeda isinya. Apa saja? Ya, akan kita bahas lebih lanjut. Coba diperhatikan dengan saksama.
Baik, secara umum berikut bagian-bagian yang sebaiknya ada dalam proposal ya. Yang pertama, bagian latar belakang. Latar belakang itu dijelaskan tentang kejadian atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian atau kegiatan sosial lainnya ya. Tadi sudah saya jelaskan sekaligus contoh dari pembuatan proposal. Apabila yang ingin dibuat adalah kegiatan kesehatan, contohnya ya, maka yang perlu dijelaskan pada latar belakang adalah tentang berjangkitnya penyakit menular dan sebagainya, misalkan seperti itu. Makanya diperlukan adanya penelitian atau kegiatan kesehatan untuk desa. Seperti itu ya. Misalkan tentang sosialisasi demam berdarah, sosialisasi COVID-19. Itu misalkan kalau proposal kegiatan. Kalau proposal penelitian tentang kesehatan, ya mengkaji tentang penyakit demam berdarah, menganalisis tentang nyamuk Aedes aegypti dan lain sebagainya. Menyesuaikan dengan kebutuhan, sekali lagi ya. Jadi tidak ada patokannya. Harus seberapa, harus bagaimana, tidak ada ya, karena variatif sesuai dengan jenis atau kebutuhan. Selanjutnya, bagian rumusan masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan kegiatan. Ya, memang penting ya. Dengan adanya masalah, pasti muncullah sebuah tujuan akhir. Rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional. Rasional itu dapat ya diterima oleh akal pikiran dan bersifat persuasif, ya menarik, sehingga yang membacanya tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Memang ya butuh rumusan masalah yang sangat menarik dan unik. Apalagi itu sebuah proposal penelitian yang kita ajukan. Kalau masalah yang kita angkat itu tidak menarik ya, misalkan sangat lampau sekali, tidak aktual, ya kemungkinan penguji itu tidak tertarik dan tidak menerima proposal yang kalian bikin. Dari penelitian itu pasti akan diminta untuk mengganti masalah yang akan kamu bahas, diganti dengan masalah lain yang lebih menarik, seperti itu. Selanjutnya, pada bagian ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batasan-batasannya. Membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan bisa memberikan dua manfaat ya, manfaat dari peneliti dan manfaat untuk umum. Akan lebih terlihat persoalan dari kegiatan yang akan dilakukan untuk menerima usul. Suatu deskripsi yang utuh dan jelas akan lebih mudah dilihat kelebihan dan kekurangannya. Benar sekali ya. Mengapa demikian? Kita harus menjelaskan ya kelemahan dan kelebihan dari proposal yang kita buat, baik itu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Mengapa demikian? Nanti kalau kita tunjukkan kekurangannya, pasti nanti proposal kita tidak diterima. Maka kita tidak menunjukkan kekurangan, itu salah ya. Jadi proposal yang baik itu proposal yang bersifat terbuka, dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan proposal yang kita ajukan. Efeknya nanti ke depannya ya, kita tidak disalahkan oleh orang lain atau oleh yang kita ajukan. Apalagi proposal itu kaitannya dengan proposal sponsor ya, istilahnya itu pencairan dana lewat sponsor atau iklan-iklan. Kalau kita tidak menunjukkan kelebihan dan kekurangannya, nanti kita bisa dituntut ya, jika tidak sesuai dengan apa yang kita jelaskan di proposal atau yang kita sembunyikan di proposal dengan kenyataan yang sebenarnya, supaya kita bisa mendapatkan
sponsor itu mendapatkan dana dari sponsor. Itu tidak boleh ya, itu kecurangan yang harus dihindari dalam pembuatan proposal. Baik pengusul maupun penerima usul masing-masing akan menguji masalah itu dari ruang lingkup itu dengan bahan-bahan literatur yang ada. Pada intinya, kalau kita membuat proposal, kita harus bertanggung jawab apa yang ada di dalam proposal itu. Literatur atau referensinya itu harus jelas. Bahkan harus kita tunjukkan jika memang pihak tersebut itu membutuhkan bukti secara nyata. Kita harus bisa menunjukkannya. Selanjutnya bagian kerangka teoritis dan hipotesis. Nah, di sini dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Nah, ini sama halnya dengan kajian teori ya. Jadi referensi atau acuannya itu harus jelas ya. Dan hipotesis itu dugaan sementara. Itu juga harus ada dalam proposal sebagai istilahnya itu penguatan awal apa yang sedang kalian lakukan. Telaah itu bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori itu pada masalah yang akan diteliti. Teori-teori itu adalah dasar pendapat bagi pengusul dalam meneliti masalah-masalahnya sehingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Nah, itu kan. Jadi supaya intinya peneliti itu tidak melebar pembahasannya, harus sesuai dengan teori-teori yang disampaikan itu. Dari teori-teori yang dijelaskan itu, penerima usul akan mudah memahami bobot usulan itu. Selain dapat mengetahui juga penguasaan pengusul terhadap kegiatan yang diusulkan. Nah, itu ya. Itu juga bisa dijadikan referensi untuk yang menerima usul. Misalkan kalau kalian ingin mengajukan penelitian ke dosen ya. Dosen itu kan tidak semua dosen itu memahami teori yang kita ajukan atau teori yang kita teliti. Oleh karena itu kita harus memberikan penjelasan secara detail kepada dosen itu melalui kerangka teoritis dan hipotesis supaya dosen itu bisa lebih mudah untuk memahami penelitian yang kita ajukan. Jadi bisa menentukan diterima atau tidaknya penelitian kita. Kalau diterima berarti kita lanjut proses meneliti hingga akhir. Jika tidak diterima proposal penelitian kita, maka kita harus membuat penelitian yang baru dengan gagasan atau ide penelitian yang baru lagi, seperti itu ya. Kesulitannya di sini ya. Jadi di proposal ini sangat urgent sekali. Kalau kita main-main tidak menguasai isi proposal ya kita akan rumit sendiri dalam pembuatan proposal. Bagian selanjutnya itu ada bagian metode. Bagian ini metode kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini dapat disebutkan metode historis. Historis itu cerita ya. Deskriptif, memaparkan secara detail, ataupun eksperimental, yaitu pengamatan atau observasi. Sementara itu dalam hal teknik pengumpulan data dapat disebutkan teknik angket atau kuesioner, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, studi pustaka. Studi pustaka itu membaca berbagai referensi kemudian disimpulkan, atau bisa berupa tes. Tes ini berarti membutuhkan sampel ya, misalkan kaitannya dengan pendidikan ya, mengumpulkan beberapa siswa untuk diberikan ujian. Nah, dari hasil ujian itu bisa ditarik kesimpulan atau diteliti oleh peneliti.
Dalam bagian ini harus juga dikemukakan rencana pengelolaan data yang diperlukan atau data-data yang lain yang dibutuhkan. Melalui metode ini yang digunakan, kegiatan tersebut bisa dinilai ya. Efeknya atau outputnya itu bisa dinilai oleh penerima usul, yaitu apakah rencana itu mendapat hasil yang memuaskan atau tidak. Semakin kompresif metode yang diusulkan, maka penerima usul juga semakin yakin akan rencana kegiatan itu. Melalui gambaran metode itu dapat dinilai pula olehnya jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, dari metode ini pastikan pembiayaan itu bisa dikisarkan oleh penerima usul itu. Bisa mengetahui kalau memang metode ini terlalu sulit ya karena dananya sangat tinggi. Metode ini bisa diganti dengan metode yang lebih sederhana. Ada pula bagian pelaksana kegiatan. Di sini yang harus diperhatikan oleh penerima proposal yaitu susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal. Jika itu proposal penelitian, berarti kan di awal ada penyusun. Jika itu proposal penelitian ya, skripsi atau tesis atau sejenisnya, itu hanya satu orang. Ya, dibuatkan personalia yang bisa diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Jadi misalkan kalau kegiatan ya, proposal kegiatan, berarti harus ada susunan kepanitiaan dari penanggung jawab sampai seksi bidang yang lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan itu. Ini ya, bila perlu adanya daftar personalia atau pelaksana kegiatan tersebut dilengkapi dengan pendidikan dan keahlian mereka. Apabila kegiatan itu seperti pengecatan jalan desa, tentunya yang dijelaskan ialah susunan kepanitiaan termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi ya yang sudah saya terangkan, jadi pihak-pihak yang sesuai dalam bidangnya. Dalam proposal penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi, pelaksanaan kegiatan tidak perlu dikemukakan karena sudah jelas, yakni mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak perlu adanya susunan kepanitiaan skripsi ya, karena yang menyusun hanya satu orang, yaitu ya pelaku atau penulis itu sendiri. Selanjutnya, ini ada bagian fasilitas, yaitu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diperlukan pula fasilitas-fasilitas dari pihak lain ya, sebagai jembatan suksesnya kegiatan tersebut atau penelitian tersebut. Ini ya, pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya. Tujuannya untuk meyakinkan ya untuk penerima usul bahwa tawaran penulis itu memang benar-benar serius. Ya, keseriusan itu jika kita menyebutkan perlengkapan ya, akomodasi yang kita perlukan dalam proses penelitian atau kegiatan supaya penerima usul itu lebih yakin apa yang kita usulkan. Pada bagian keuntungan dan kerugian, ini lebih meyakinkan lagi ya jika kita kemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan itu. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan ya, karena ini lebih tertuju untuk meyakinkan penerima usul bahwa biaya yang dikenakan itu tidak sia-sia. Apalagi kalau kita mengajukan proposal kerjasama ya, proposal sponsor ya. Jadi apa yang kita tawarkan itu si penerima usul itu tidak sia-sia memberikan biaya atau memberikan keuntungan yang diperoleh oleh si penerima usul. Keuntungan yang diperoleh dapat bersifat keuntungan yang memang langsung diharapkan,
keuntungan sampingan, penghematan dan lain sebagainya ya. Minimal keuntungan itu ya merasa dihargai lah oleh peneliti atau panitia kegiatan itu, seperti itu ya. Kemudian di samping keuntungan itu kita harus mencantumkan pula kerugiannya supaya kelak itu si penerima usul tidak merasa ditipu atau tertipu jika memang ada suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu lebih baik dijelaskan di awal atau di dalam proposal, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Selanjutnya bagian lama waktu ya. Suatu proposal itu perlu dijelaskan lama waktu pekerjaan supaya sesuai dengan target. Bila pekerjaan itu terdiri atas tahapan-tahapan pekerjaan, maka itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. Nah, pada intinya harus ada jadwal pembuatan atau pekerjaan proposal itu supaya sesuai dengan target. Selanjutnya bagian pembiayaan. Ini tadi penting ya, pembiayaan ini adalah sangat vital sekali, tidak boleh dilupakan dalam pembuatan kegiatan atau penelitian. Biaya adalah salah satu yang harus diperhatikan penerima usul. Namun bagi badan penerima usul yang baik reputasinya, kualitas pekerjaan merupakan paling utama. Nah, ada sih pihak atau lembaga atau instansi itu yang menilai pekerjaan itu dari uang. Ada pula penerima usul yang sangat bijak itu tidak menilai dari segi uang, tapi dari kinerja panitia atau pengusul itu. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar dijelaskan secara rinci dalam proposal agar bisa meyakinkan penerima usul. Tidak boleh ada keterangan-keterangan biaya yang tidak jelas. Contohnya, biaya lain-lain 500.000. Itu salah satu keterangan yang tidak jelas ya. Karena pengeluarannya itu tidak jelas, lain-lain itu apa. Harus disertakan dalam bentuk lain. Tidak boleh ada biaya lain-lain atau pengeluaran lain-lain, itu berarti pengeluarannya tidak jelas, itu nanti harus dipertanggungjawabkan ya, apalagi ini bisa dibawa ke ranah hukum jika penerima usul itu merasa ditipu. Jadi kita harus hati-hati dalam merinci biaya suatu kegiatan atau penelitian. Oke, inilah sistematika proposal kegiatan secara umum ya. Yang pertama ada latar belakang, ada masalah dan tujuan, kemudian ada ruang lingkup kegiatan, terdiri atas objek dan jenis-jenis kegiatan, ada kerangka teoritis dan hipotesis ya, kerangka teoritis dan hipotesis, ada metode, yang keenam pelaksanaan kegiatan, yaitu penanggung jawab dan susunan personalia atau susunan kepanitiaan. Jika perlu adanya peserta ya, keterangan peserta. Kemudian yang ketujuh ada fasilitas yang tersedia, sarana dan peralatan. Jika memang itu ada iuran peserta, jika itu kegiatan ya. Kemudian kedelapan ada keuntungan dan kerugian. Ini masuk bisa jadi fasilitas ya, keuntungannya atau kerugiannya yang kemungkinan terjadi seperti itu. Yang ke-9 itu lama waktu dan tempatnya ya. Pelaksanaannya itu waktunya kapan dan tempatnya di mana, itu harus jelas. Kemudian adanya anggaran biaya. Kemudian adanya daftar pustaka atau sumber pembuatan proposal itu. Ada 11 ini sistematika proposal dalam pembuatan atau proposal kegiatan ya pada umumnya. Ada juga kurang dari bagian ini, ada juga
yang ditambahkan, misalkan lampiran-lampiran seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan penerima usul atau pihak yang kita sodorkan proposal. Ini ada lampiran-lampiran ya. Selanjutnya ini ada sistematika proposal penelitian. Pada umumnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan. Nah, ini adalah proposalnya ya. Jadi ada 7 tahapan dalam pembuatan proposal penelitian. Sistematika proposal itu bersifat fleksibel ya. Fleksibel itu menyesuaikan, bergantung pada jenis kegiatan dan lembaga yang hendak dituju. Benar sekali ya. Jadi pembuatan proposal kita harus memperhatikan dulu lembaga atau instansi yang kita ajak kerjasama. Seperti itu. Jadi tidak boleh pembuatannya itu hanya berpedoman pada satu titik saja ya. Jadi kita harus tambal sulam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Misalkan penerima usul menginginkan anggaran dana ketika proposal penelitian, ya maka peneliti harus menambahkan bagian anggaran dana penelitian ya. Jadi ya pokoknya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima usul itu. Baik, itu tadi penjelasan terkait bagian-bagian penting dari proposal. Ini penjelasannya sangat detail ya, hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Saya buka sesi pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.